Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat online, jumpa lagi di channel aku bersama aku Novi. Di video tutorial kita kali ini, aku akan berbagi tutorial untuk sobat online semua, yaitu bagaimana sih cara mengajukan retur pengembalian barang dan dana di Shopee jika produknya itu kamu beli dengan metode pembayaran COD alias bayar di tempat saat produknya sampai di bawah kurir. Nah, tapi gimana kalau retur pengembaliannya itu langsung aja tanpa unboxing barangnya dulu? Kira-kira bisa nggak? Tapi sebelum kita mulai video tutorialnya, jangan lupa untuk like dan komen video aku, share juga ke semua medsos kamu, dan yang paling penting jangan lupa untuk subscribe channel aku dan aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan update video terbaru dari aku lainnya di channel ini. Dan aku juga sangat berterima kasih untuk sobat online yang sudah like video aku dan juga sudah subscribe channel aku ini juga. Terima kasih banyak atas support kalian, semoga kebaikan kalian menjadikan sebuah keberkahan. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Saat kamu beli barang di Shopee dengan metode pembayaran COD, tapi karena suatu hal, misalnya kayak kamu baru tahu nih produk yang kamu beli itu ternyata nggak ori alias palsu, dan kamu baru mengetahuinya setelah kamu check out produknya itu, sedangkan produknya itu sudah dalam perjalanan proses dikirim ke alamat kamu, atau misalnya karena yang check out produknya itu anak kamu atau teman kamu atau orang lain, pokoknya bukan kamu, mereka check out produknya itu di akun Shopee kamu tanpa sepengetahuan kamu dengan metode pembayarannya itu COD, yang mana tagihan COD-nya itu juga lumayan besar, atau karena alasan yang lainnya sehingga kamu terpaksa mau mengajukan retur pengembalian ke penjual sebelum produknya sampai di kamu, alias saat paketnya masih dalam proses perjalanan dikirim ke alamat kamu. Nah, kalau seperti itu, sayangnya kamu nggak bisa ya langsung mengajukan returnya di aplikasi Shopee, karena paket produknya kan belum sampai di kamu. Terus di aplikasi Shopee-nya juga kan belum muncul tombol ajukan pengembalian. Sedangkan kalau pada pesanannya itu kamu klik yang bagian ini nanti bakal muncul notif seperti ini, yang artinya kita nggak bisa mengajukan retur pengembalian di Shopee sebelum barangnya atau paket COD-nya itu nyampe di kita. Terus gimana caranya? Sebenarnya kamu bisa loh mengajukan retur pengembalian produknya itu langsung ke kurir tanpa membayar tagihan COD-nya. Jadi pas kurir datang bawa orderan kamu tersebut, dengan sopan sampaikan maaf dan kalian bilang aja kamu mau retur aja paketnya itu karena sampaikan alasannya. Udah beres gitu aja. Jadi kalian nggak perlu membayar tagihan COD-nya itu, dan kamu nggak perlu repot unboxing paketnya untuk dijadikan bukti saat kamu mau mengajukan retur pengembalian di aplikasi Shopee. Itu tadi cara meretur paket COD secara langsung ke kurir tanpa menerima paketnya. Tapi gimana yang udah terlanjur menerima paket COD-nya, udah dibayar juga tagihan COD-nya? Nah, kalau seperti itu, cara mengajukan retur pengembaliannya itu harus melalui aplikasi Shopee, yang mana kamu harus siapkan bukti foto produknya beserta resi yang tertempel pada plastik packing paket yang kamu terima itu. Dan jangan lupa juga siapkan bukti video unboxingnya. Bukti-buktinya harus jelas sesuai dengan alasannya dan sesuai dengan kondisi produk yang kamu terima itu. Jadi kamu jangan tekan apa-apa dulu di aplikasi Shopee sebelum kamu punya bukti foto dan juga video unboxing dari paket produk yang kamu order itu. Pengajuan retur di Shopee itu ada batas waktu maksimal untuk pembeli bisa mengajukan retur pengembalian ke penjual. Jadi jika memang produk paket COD yang kamu order itu mau kamu retur karena suatu alasan, misalnya aja seperti beberapa alasan yang telah aku sebutin tadi, itu kamu bisa segera mengajukan retur pengembalian ke penjual sebelum lewat dari batas waktu maksimal pengajuan retur pengembalian. Kalau sudah punya bukti-bukti foto dan juga video unboxingnya, tanpa berlama-lama langsung aja kalian buka aplikasi Shopee untuk segera mengajukan retur pengembalian ke penjual. Pastikan kamu sudah login ke dalam akun Shopee yang kamu pakai untuk belanja produk yang mau kamu retur itu. Kemudian masuk di halaman saya, pada menu pesanan saya di sini klik menu dikirim. Pada produk pesanan paket COD kamu itu jangan klik
pesanan selesai kalau produknya mau kamu retur. Kalian klik aja ajukan pengembalian yang ini pada produk yang ingin kamu kembalikan. Sebelum itu aku mau klik di pesanannya dulu karena aku mau tunjukin ke kalian bahwa produk yang mau diretur ini benar-benar pakai COD dan total yang kita bayar di awal ini nanti akan dikembalikan 100% sejumlah yang telah kita bayar sebelumnya. Scroll ke bawah. Nah, ini ya produk yang kita beli pada pesanan ini itu kita order dengan pembayaran COD alias ini merupakan paket COD. Terus ini nanti total produk yang sebelumnya dibayar, biaya layanan yang dibayar, koin Shopee yang dikeluarkan jika ada, terus sisa ongkir yang dibayar jika ada, itu semuanya akan dikembalikan 100% dan batas waktu maksimal pembeli untuk bisa mengajukan retur pengembalian produknya itu bisa kamu lihat di sini. Oke, tanpa berlama-lama untuk mengajukan retur pengembalian langsung aja klik tombol ajukan pengembalian. Yang ini bisa atau tombol ajukan pengembalian yang di sini tadi juga bisa karena keduanya sama saja. Lalu pilih alasan yang sesuai dengan kondisi paket kamu tersebut. Di sini kamu bisa pilih alasan yang ini karena produknya sudah sampai, tapi karena alasan yang mungkin seperti yang aku sebutkan tadi, jadi terpaksa harus kamu retur. Terus jika kamu cuma order satu produk di satu toko, maka di sini tidak ada tahap untuk memilih produk yang mana yang mau diretur. Jadi ini langsung ada di tahap pengisian formulir pengajuan retur pengembalian. Oke, langsung aja kita isi. Pertama, klik alasan ini, pilih alasan yang sesuai dengan kendala yang kamu temukan pada produk yang kamu terima itu. Misalnya karena ini tadi kan kita mengajukan retur, alasannya seperti yang aku sebutin tadi. Jadi di sini kamu bisa pilih alasan yang ini, lalu klik konfirmasi. Nah, dari alasan yang telah kita pilih tadi, ini kita mendapatkan solusi dari Shopee yaitu pengembalian barang dan dana. Jadi barang yang kita ajukan retur itu harus kita kirim dulu kembali ke penjual. Setelah barangnya sampai ke penjual, nanti akan masuk tahap validasi dan dalam beberapa hari dana dari barang yang diretur itu akan dikembalikan ke kita sebagai pembeli. Terus ini jumlah total pengembalian dananya juga sudah sesuai dengan jumlah total yang kita bayar untuk membeli produknya ini. Ini sudah termasuk biaya layanan yang kita bayar juga ya. Kak, tapi aku bayarnya lebih ke kurir. Jadi di total pesanannya itu misalnya Rp244.644, tapi aku bayarnya cash ke kurirnya itu Rp245.000. Nah, kalau seperti itu kamu ikhlaskan saja, cuma beberapa rupiah aja nggak masalah. Yang penting dana yang sesuai atau yang tercatat di pesanan dalam aplikasi Shopee itulah yang akan dikembalikan ke pembeli. Terus karena di awal pembelian produknya itu tadi bayarnya secara COD, maka nanti uang atau dana pengembaliannya akan masuk ke dalam saldo Shopee. Jadi bukan kurir ya yang antar balikin uang pengembaliannya ke kamu. So buat kamu yang belum mengaktifkan fitur Shopee Pay, segera aktifkan sekarang. Caranya mudah banget, tutorialnya sudah ada di video aku yang ini. Terus jika pada pembelian produknya di awal itu kamu juga bayarnya pakai koin Shopee, maka koin Shopee kamu itu nanti juga bakal dikembalikan lagi ke kamu. Lanjut pada kolom deskripsi ini, jabarkan alasan kenapa kamu mau mengembalikan produk yang kamu ajukan retur itu. Lalu lampirkan beberapa bukti-bukti foto dan video unboxing yang telah kamu siapkan tadi. Contohnya bisa kamu lihat di sini, atau kalian juga bisa lihat contohnya di video aku ini, atau di video-video aku yang lainnya yang ada di playlist aku yang ini pada channel aku ini juga ada. Oh iya, kalau video unboxingnya itu durasinya terlalu kepanjangan dan size videonya juga terlalu besar, kamu bisa atur dulu di aplikasi editing video. Bebas kamu mau pakai aplikasi editing video apa aja, yang penting nanti bukti video unboxingnya bisa dilampirkan di formulir pengajuan retur ini. Lanjut, cantumkan alamat email kamu yang aktif di sini. Nah, jika formulir pengajuan retur ini sudah kamu isi semua, selanjutnya klik kirim. Oke, pengajuan retur pengembalian yang diajukan sedang ditinjau oleh tim Shopee. Kamu bisa cek kembali keputusan nantinya bagaimana, itu paling lama kamu tunggu aja sampai lewat batas tanggal yang telah ditetapkan di sini. Pemberitahuan lainnya dari tim Shopee atau dari seller bisa kita diskusikan juga di halaman diskusi ini. Sementara kita bisa keluar dari aplikasi Shopee, nanti bisa kita cek kembali di menu pengembalian ini. The next day. Nah, ini aku dapat info notifikasi terbaru dari Shopee bahwa pengajuan retur pengembaliannya telah disetujui. Jadi sekarang kita atur pengirimannya. Klik menu pengembalian yang ada di halaman saya ini, lalu pada pesanan yang diajukan retur, klik atur pengembalian. Sekarang kita atur di bagian ini, jika paket retur pengembaliannya mau kamu antar sendiri ke kantor ekspedisi, pilih yang ini. Tapi jika kamu mau minta tolong ke kurir untuk ambil paket returnya ke rumah kamu, maka pilih aja yang ini. Paket retur yang di pick up atau diambil kurir ke rumah itu hanya tersedia untuk ekspedisi SPX saja ya. Tapi jika kamu pilih
yang antar sendiri ke kantor ekspedisi, klik aja yang ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan ekspedisi yang bisa kamu pilih untuk mengirimkan paket returnya gratis ke alamat seller. Kita pilih salah satu, bebas kalian mau pakai ekspedisi apa, karena di pilihan ini itu semuanya sama-sama gratis ongkir pengiriman. Setelah kalian pilih mau pakai ekspedisi apa, tinggal klik konfirmasi. Tapi di sini aku nggak bisa antar ke lokasi kantor ekspedisinya langsung dikarenakan tempatnya cukup jauh dari lokasi aku. Jadi aku pilih yang paketnya di pick up atau diambil kurir ekspedisi SPX-nya aja. Lanjut atur alamat kita yang menjadi tujuan kurir untuk ambil paketnya ke rumah kita. Alamat penjemputan paket yang tertera di sini merupakan alamat kita yang biasa jadi tujuan kurir untuk mengirim paket ke rumah kita. Ini biarkan saja jika alamat kamu yang biasa jadi tujuan untuk kirim paket itu sama juga dengan alamat penjemputan paket. Tapi kalau misalnya alamat penjemputan paketnya itu beda, maka kamu bisa ubah di sini, terus klik alamat baru, kemudian pilih alamat kamu yang mana yang menjadi alamat penjemputan paket, lalu klik konfirmasi. Lanjut atur waktu penjemputan paketnya ke rumah kita, klik di sini. Nah, untuk tanggalnya kamu bisa pilih mau tanggal berapa waktu pengambilan paketnya ke rumah kamu. Tapi untuk jamnya ini nggak bisa kita atur ya, karena ini sudah otomatis itu jam operasional kurir saat tugas antar barang juga. Jadi kamu bisa tunggu aja sekitar jam ini. Klik konfirmasi. Waktu penjemputan paket yang diatur ini nggak bisa jadi pegangan ya, karena kadang bisa tepat waktu sesuai jadwal, tapi kadang ada yang nggak datang-datang lewat dari batas waktu yang telah kamu tentukan itu. Jadi kamu tunggu saja. Kalau misalnya udah lewat dari jadwal yang telah kamu tentukan tapi kurir nggak datang, kamu bisa tunggu besoknya. Plus, kalian coba minta bantuan ke customer service Shopee melalui fitur chat dengan customer service Shopee yang ada di aplikasi Shopee. Nah, di situ kalian sampaikan saja kendala pengiriman yang kamu alami itu. Biasanya kalau kita sudah buat laporan ke customer service Shopee, besoknya itu bakal ada kurir yang datang untuk pick up, ambil paketnya ke rumah kita. Klik konfirmasi. Ini dia nomor rasio otomatis yang diberikan Shopee untuk kita mengirimkan paket returnya kembali ke alamat seller. Resi ini bisa kamu tinggal klik saja di sini untuk mendapatkan label resinya. Atau kalau nggak punya printer juga nggak masalah, langsung aja kamu tulis nomor resi ini di paket yang mau kamu kembalikan. Terus segala rincian status pengiriman paket returnya itu bisa kalian pantau di sini. Nanti kalau paketnya sudah dibawa kurir atau sudah diserahkan ke kantor ekspedisi, bahkan hingga paketnya sampai dan diterima seller, ini nanti status pengirimannya akan terupdate otomatis. Oke, sebelum kurirnya datang, kalian harus packing kembali produknya. Pakai plastik packing yang baru juga boleh banget, atau kalau kamu mau pakai plastik packing yang sebelumnya yang kamu unboxing itu tadi masih bagus, masih utuh, kamu bisa gunakan kembali. Tapi label resi yang tertempel di plastik paket yang tujuannya itu ke alamat kamu, itu harus kamu hilangkan dulu. Kalau bisa dilepas, kamu lepas aja supaya nggak double resi. Jadi yang ada di paket returnya itu nanti cuma ada resi baru alias resi retur yang kamu dapatkan otomatis dari aplikasi Shopee tadi. Oh ya, semisal kalian pakai opsi penjemputan paket oleh kurir untuk kirim paket retur, terus kalau kurirnya itu nggak datang-datang ke lokasi kamu untuk ambil paket returnya, bahkan sebelumnya kamu juga sudah coba untuk minta bantuan ke customer service Shopee mengenai hal ini, tapi masih belum berhasil juga, belum ada kurir yang datang ke lokasi kamu untuk ambil paket returnya itu. Nah, itu lebih baik kamu ganti opsi pengirimannya. Kamu bisa ubah aja jasa kirimnya itu pakai ekspedisi lain, dan tutorialnya untuk bagaimana cara mengubah jasa ekspedisi lain untuk mengirim paket retur itu sudah aku bahas di video aku yang lain. Kalian bisa temukan di playlist aku yang ini pada channel aku ini. Atau kalau kalian pun nggak mau ubah jasa kirimnya, kalian tetap kekeh mau pakai ekspedisi SPX dan mau di pick up aja paket returnya itu ke rumah kamu, itu nggak apa-apa. Tapi lebih baik saran aku kalian segera antar aja langsung ke kantor ekspedisinya. Karena kalau nantinya nggak segera ada pergerakan pengiriman paket ke ekspedisi sampai lewat batas waktu pengiriman, maka pengajuan returnya itu akan dibatalkan otomatis oleh Shopee. Niki. Resne? Nggih. Pun nggih. Nggih, matur suwun.
Oh ya, kalau misalnya kurir yang pick up ambil paket returnya ke rumah kamu itu beda orangnya itu nggak sama seperti saat di awal kalian menerima paketnya itu nggak masalah ya. Yang terpenting kurir yang ambil paketnya ke rumah kamu itu juga merupakan kurir dari ekspedisi XPX juga. Beda orang dari sebelumnya saat kamu menerima paket itu nggak masalah. Nah, kalau status pengirimannya sudah berubah seperti ini artinya paket yang sudah kita serahkan ke kurir tadi itu sama kurirnya juga sudah diserahkan ke pihak kantor ekspedisi SPX untuk diproses pengiriman ke alamat penjual. Kita tinggal tunggu hingga paket returnya sampai ke alamat seller dan masuk proses validasi. The next day. Alhamdulillah nggak sampai batas tanggal validasi, dana atau uang dari retur pengembalian sudah berhasil dikembalikan ke Shopee kita sebagai pembeli. Nah, jadi seperti itulah pembahasan di video tutorial kita kali ini. Semoga setiap detail informasi yang telah aku sampaikan semoga bisa kalian pahami dan semoga bisa bermanfaat untuk sobat online semua. Jangan lupa untuk like, comment, and share video aku, dan yang paling penting jangan lupa untuk subscribe channel aku serta aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan update video terbaru dari aku lainnya di channel ini. So thank you for watching and see you on my next video. Wassalamualaikum.